Menkumham Yasona Lawli kembali mendengungkan wacana remisi bagi narapidana kasus korupsi. Yasona beralasan setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan remisi. Dalih lain yang dipakainya adalah agar harapan hidup setiap orang harus dipelihara, sekalipun berstatus seorang narapidana. Ini bertolak belakang dengan pandangan bahwa korupsi, terorisme, dan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa. Argumen tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang remisi, di mana narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika tidak bisa mendapat remisi atau pembebasan bersyarat. Pemberian remisi bagi napi korupsi juga dapat mencederai rasa keadilan masyarakat. Wacana remisi bagi napi korupsi seolah menjadi masalah yang dari tahun ke tahun selalu muncul, tapi tidak berujung. Ya, pemirsa, Dialog Jurnal Pagi kali ini akan membahas tentang kontroversi remisi napi korupsi bersama Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Bapak Imam Suyudi, dan aktivis penggiat anti korupsi dari ICW, Mas Tama S. Langkun. Selamat pagi, Pak Yudi, dan juga Pak Mas Tama. Kita ke Pak Yudi dulu, Pak Yudi. Di awal Pak Yasona memimpin sebagai menteri, kemudian kami mewawancari beliau dan kebetulan saya bertanya untuk masalah remisi untuk para korupsi atau untuk kejahatan-kejahatan extraordinary, dan beliau menjawab bahwa tidak akan ada hal tersebut. Artinya beliau menjamin tidak akan ada remisi untuk koruptor dan juga narkotika, untuk pelaku narkotika. Nah, kok sekarang jadinya berbeda, Pak Yudi? Apa yang kemudian jadi landasannya? Saya kira landasan dalam remisi itu sudah jelas bahwa pengaturan remisi adalah menjadi hak warga binaan pemasyarakatan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan 1295 dan diatur dalam Keputusan Presiden 174 tahun 1999 tentang remisi, bahwa semua warga binaan pemasyarakatan mendapat remisi ataupun pengurangan hukuman, tidak membedakan kasusnya apa. Yang jelas, apalagi di dalam juga Undang-Undang 1295 tentang pemasyarakatan itu, bahwa asas dalam undang-undang itu adalah juga persamaan perlakuan dan pelayanan bagi warga binaan masyarakat. Dan pada dasarnya bahwa mereka di dalam lembaga pemasyarakatan itu juga hanya menjalani pidana hilang kemerdekaan bergeraknya saja mereka di dalam. Tapi hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu ada 13 hak. Itu macam-macam semua hak-hak yang diberikan. Itu pun juga kita evaluasi semua hak-hak dari mulai ibadah, menyampaikan keluhan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan jasmani, rohani, upah dan sebagainya. Itu kita evaluasi, baru nanti mereka semua itu setelah dievaluasi hak-haknya itu, mereka senantiasa mengikuti kegiatan pembinaan itu dengan baik. Mereka diberikan selain masalah remisi, ini, Pak, selain masalah hak untuk yang diberikan kepada para narapidana, sebetulnya masalah yang dihadapi itu apa? Apakah betul karena memang keterbatasan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan sebagai masalah utama begitu? Jelas bahwa masalah utama yang sekarang yang terjadi di lembaga pemasyarakatan karena memang overcrowded. Bahwa sekarang hari ini isinya adalah 167.000 penghuni dan kapasitas yang ada hanya 111.000. Overcrowded inilah yang tentunya membawa pengaruh bagi pelayanan bagi mereka juga tidak maksimal. Kenapa tidak ditambah, Pak, untuk kapasitas, Pak? Upaya penambahan artinya tidak melakukan remisi tapi kemudian menambah kapasitas. Saya kira tidak akan juga menyelesaikan kalau cuma dari aspek untuk menambah kapasitas hunian, karena ini sangat kompleks juga ini juga berpengaruh, karena penambahan kapasitas ini juga akan berpengaruh juga nanti bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana juga sarana dan prasarana, dan bagaimana dari kelembagaan juga tentunya akan menimbulkan suatu masalah. Jadi pola pikirnya kemudian, Pak, saya sebagai orang awam melihatnya bahwa ini kan korupsi dan juga kasus narkotika katakanlah sebagai extraordinary crime, lalu kemudian diberikan remisi supaya turnover di penjara lebih cepat begitu dengan memberikan remisi, karena kalau kita lihat dihubungkan dengan kapasitas gitu, Pak.
Bukan hanya memang memperpendek usia mereka di dalam LP. Itu adalah suatu konsekuensi dari pelaksanaan pembinaan, karena pembinaan itu dilaksanakan secara bertahap, dari mereka tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, dan ini melalui proses gitu. Tahap awal itu diisi suatu kegiatan-kegiatan penelitian, pengamatan, dan sebagai pembinaan dalam, dilakukan pembinaan. Begitu itu mereka setelah dilakukan suatu pembinaan dan mereka dinilai oleh pembina-pembina pemasarakatan yang pada dasarnya adalah wali pemasyarakatan, mereka juga dilakukan oleh penelitian-penelitian kemasyarakatan oleh Bapas, mereka berpindah ke pindahan lanjutan. Pindahan lanjutan kalau baik, jadi tidak semua juga semua mereka yang baik ya dinyatakan baik, dan mereka berhak untuk mendapatkan proses pelanjutan pembinaan lanjutan. Kita ke Mas Tama, ini kan katanya masalahnya juga selain masalah hak, juga masalah kapasitas yang kemudian kalau kita lihat ini supaya mereka tidak terlalu berlama-lama di LP karena kapasitasnya semakin banyak. Pandangan Anda dari salah seorang penggiat anti korupsi seperti apa? Karena seolah-olah di luar giat ditangkap-tangkepin, tapi di dalam giat dicepet-cepetin gitu. Nah, yang paling penting kita harus juga dudukan persoalan. Jadi tadi ada asumsi bahwa koruptor kemudian tidak bisa mendapat remisi, menurut saya itu keliru besar. Kenapa? Karena undang-undang menjamin. Jadi kalau kita lihat aturannya bahwa siapapun yang namanya narapidana itu bisa mendapatkan remisi. Di undang yang di PP nomor 99 itu bagaimana Pak, nomor 12? Di undang-undang itu disebutkan di pasal 14 ayat 1 bahwa bisa mendapatkan remisi atau mengurangi masa pidana. Itu satu dasar hukumnya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengatur remisi tersebut? Dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa aturan secara teknis itu dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Jadi itu ya clear. Jadi bahwa undang-undang kejaminan remisi, tapi soal teknisnya, bagaimana pemberiannya, kriterianya, dan lain sebagainya diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu sebetulnya juga memayungi semua. Nah, tapi ada perbedaan. Contohnya gini, kalau dia misalnya begal ya, misalnya pencuri-pencuri perampokan, dia kemudian dihukum, kemudian di dalam penjara ada remisi, dia bisa mendapatkan itu dengan sangat lebih mudah ketimbang koruptor. Kalau koruptor atau narkotika nanti dulu, ada yang harus dicek. Apa itu? Satu, mau nggak dia kerjasama pada saat membongkar perkara? Kalau dia nggak kerjasama, nggak bisa. Kedua, misalnya, kalau ada kerugian negara, apakah dia mau mengembalikan uang pengganti atau denda? Jadi sebetulnya ini hanya pengaturan lebih ketat. Jadi nggak ada penghilangan, penghapusan hak di situ. Tapi kalau gitu, kalau saya mau korupsi, jadi saya punya hitung-hitungan yang lebih tepat, artinya saya bisa jadi korupsi aja deh. Pokoknya nanti juga ada remisi, saya penjara cuma setahun sekali. gitu. Tapi makanya tadi kan gitu. Jadi kan sebenarnya problem yang terjadi selama ini kan nggak ada pengaturan yang lebih ketat soal itu. Jadi misalnya indikator yang digunakan, siapa yang mengukur, siapa yang menilai itu kemudian sangat luas sekali. Kasihan kemudian juga orang-orang teman-teman di lapas yang bekerja, dia harus juga menanggung seolah-olah dituduh nggak bener dan segala macam. Tapi kan ini yang kemudian mau kita coba lihat ya. Artinya dibuat proses yang sangat transparan, dilibatkanlah KPK kemudian kejaksaan. Jadi kalau menentukan siapa yang berhak menentukan bahwa ini kerjasama apa enggak, kooperatif atau enggak, ya tentu kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara. Anda mengatakan bahwa ini tidak terlalu dipantau secara ketat begitu ya. Apakah PP nomor 99 tahun 2012 ini kurang detail atau kurang menyentuh tahapan operasional? Cukup. Kemarin kan yang dipermasalahkan oleh Pak Menteri adalah Pak Menteri keberatan dengan mekanisme harus tadi kalau dia mau remisi harus ada persetujuan tertulis dari pihak KPK atau kejaksaan. Itu yang kemudian dianggap keberatan dari pihak Pak Menteri. Nah, cuma kan kemudian aturan sudah mengatur dengan cukup baik ya. Nah, harusnya yang harus dilakukan oleh Pak Menteri adalah bukan bicara soal tadi regulasi yang dianggap terlalu mengikat, terlalu memberatkan, bukan, tapi evaluasi juga di pelaksanaan lapas sekarang. Apa kebutuhannya? Misalnya tadi disebutkan overload. Kemudian juga misalnya biaya makan dan segala macam yang sangat rendah dan nggak masuk akal. Ini kan kesian. Jadi mereka harus menanggung dan bekerja over, di sisi lain tidak dijamin itu kebutuhannya. Meskipun mereka pelaku extraordinary crime, koruptor dan juga ada sisinya bahwa satu sisi dalam terpidana korupsi kan dalam pandangan saya itu sudah cukup ya. Jadi yang namanya remisi itu kemudian boleh dikatakan sebagai reward atau bonus. Kalau mau kerjasama dengan kepolisian bongkar perkara atau dengan KPK, maka dapat remisi. Kalau dia nggak mau kerjasama, maka ya udah kita pending nih remisinya. Nah, jadi menurut saya justru ada disitulah hilangnya diskriminasi. Mana koruptor yang mau kerjasama, mana koruptor yang nggak mau kerjasama.
Oke, Jadi tadi sederhana ya, dengan itu. tadi sempat diungkapkan juga oleh Mas Tama begitu, Pak Yudi, ada sejumlah kendala yang dialami di lapas. Sebetulnya kendala apa supaya masyarakat juga tahu ini pemberian remisi kemudian orang kenapa sih masalahnya apa sih sebetulnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Tadi Masalah-masalah di lapas itu seperti apa? Lebih detail. Tadi saya bilang bahwa overcrowded ini adalah menjadi masalah utama. Tentunya overcrowded ini adalah akhirnya kami selaku petugas-petugas pemasyarakatan, pembina-pembina masyarakatan yang melaksanakan pembinaan ini rentang kendali, rentang melaksanakan kegiatan pembinaan ini juga sangat terbatas karena harus menangani begitu banyak. Idealnya bahwa petugas pemasyarakatan itu 1:20 gitu kita. Satu orang banding 20. Sekarang faktanya bagaimana Pak? Ya, kalau sekarang petugas pemasyarakatan itu ada sekitar 30.000 dan penghuni pemasyarakatan sekarang ada 167.000 ya. Perbandingannya sudah tidak masuk akal. Overcrowded inilah yang tentunya membawa, bukan dalam arti bahwa begitu overcrowded kita melakukan obralimis, tapi melalui proses-proses pembinaan yang memang sangat objektif dan sangat ketat, dan itu juga melakukan suatu kegiatan yang selalu dievaluasi. Jadi bukan karena kapasitasnya overcrowded lalu kemudian obral remisi tadi Anda katakan ya. Ada aspek-aspek lainnya begitu. Aspek lain. Oke, Iya. baik. Nah, kalau untuk masalah yang remisi yang saat ini wacana kan masih wacana tuh Pak. Apakah sudah dalam masuk pembahasan mungkin yang lebih serius dengan pihak-pihak terkait atau bagaimana Pak saat ini? Belum, nantilah upaya ini makanya ini kita evaluasi dari dalam, dan kita juga sudah melaksanakan seminar-seminar dalam rangka bagaimana penerapan dari peraturan pemerintah 99 tahun 2012 ini dari berbagai aspek, dari kalangan, dari akademisi, kalangan-kalangan dari praktisi, dan dari dari kalangan-kalangan LSM juga kita undang Termasuk untuk ICW gitu ya? ICW juga kita Baik. undang untuk bisa kita bicara bersama bagaimana pengaturan tentang remisi ini selanjutnya. Ya, baik Pak Yudi dan juga Mas Tama, kita akan sambung selanjutnya yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami.